Tepat pada hari ini 27 Oktober 2020, Indonesia memperingati Hari Listrik Nasional ke-75. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, bagaimana sebetulnya upaya pemerintah bersama dengan PLN tentunya untuk mencukupi kebutuhan listrik masyarakat Indonesia, sudah tersambung melalui Zoom dengan rekan Mangi Feracong. Halo siang Mangi. Halo siang Fajar. Ya, ini terkait dengan Hari Listrik Nasional ke-75 yang jatuh pada hari ini. Apa yang kemudian hasil riset Anda atau bagaimana kemudian hasil temuan Anda atau data-data yang bisa disampaikan kepada pemirsa terkait Hari Listrik Nasional? Ya baik, terima kasih rekan Fajar Wayong. Ya pemirsa, listrik merupakan satu hal yang memang kehadirannya ini sudah tidak bisa dipisahkan lagi di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, di mana secara tidak langsung ya barang-barang yang sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari, contohnya seperti handphone, lalu laptop, dan juga jika Anda ingin menonton televisi, tentunya membutuhkan listrik agar bisa beroperasi, yang mana sebenarnya bisa dikatakan bahwa listrik ini bisa membuat aktivitas masyarakat menjadi lebih produktif, dan memang hampir di seluruh dunia ya masyarakat ini membutuhkan hadirnya listrik untuk menunjang aktivitas sehari-harinya. Dan untuk Indonesia sendiri ternyata konsumsi listrik nasional juga terus meningkat di tiap tahunnya, di mana berdasarkan data dari Kementerian ESDM pada tahun 2017 konsumsi listrik nasional ini telah mencapai sekitar 1021 kWh, yang kemudian di tahun 2018 dan 2019 kembali meningkat ya. Dan di tahun 2020 ini ditargetkan konsumsi listrik nasional mencapai 1142 kWh. Dan terkait hal tersebut tentunya hingga saat ini ya pemerintah bersama dengan PLN terus berupaya untuk mencukupi kebutuhan listrik masyarakat Indonesia dengan melakukan elektrifikasi, di mana pada tahun 2014 presentase elektrifikasi yang telah dicapai ya oleh PLN sendiri ini telah mencapai sekitar 84%. Nah, kemudian di tahun-tahun selanjutnya juga terus mengalami peningkatan hingga di semester 1 2020 lalu ini jumlah presentase elektrifikasi bagi masyarakat Indonesia sendiri ini telah mencapai sekitar 99,09%, Fajar dan juga pemirsa. Oke, jadi elektrifikasi begitu ya, ini tadi saya tangkap juga konsumsi listrik cukup besar terutama dari masyarakat Indonesia. Nah, apakah kemudian elektrifikasi yang tadi sudah disebutkan sudah mencapai 99% ini sebarannya sudah kemana saja? Apakah kemudian desa-desa terutama daerah-daerah terluar di Indonesia sudah teraliri oleh listrik yang disediakan oleh PLN? Iya, memang sejauh ini PLN terus berupaya ya untuk mengaliri listrik hampir di seluruh wilayah Indonesia. Namun sayangnya dari sekitar 74.000 desa yang ada di Indonesia, ini sekitar 433 desa belum dialiri listrik, dan desa-desa tersebut ya ini didominasi oleh desa-desa yang memang berada di wilayah Indonesia Timur seperti Papua, Maluku, dan juga Nusa Tenggara Timur, yang akhirnya hingga saat ini PLN terus berupaya agar desa-desa tersebut ya juga bisa mendapat kecukupan listrik, yang mana tadi juga saya sudah sempat sampaikan hingga semester 1 2020 lalu jumlah presentase elektrifikasi listrik di Indonesia sendiri ini telah mencapai 99,09%, yang kemudian hingga akhir tahun 2020 ini ditargetkan mencapai 99,2%, dan memang jika memungkinkan ini ditargetkan lagi untuk dapat mencapai 100%. Namun memang jika untuk mencapai angka 100% ini agak sedikit sulit karena dihadapi oleh kendala geografis di Indonesia. Oke, kendala geografis ternyata masih menjadi satu hambatan begitu ya bagi elektrifikasi, terutama untuk mencapai level yang lebih tinggi lagi tadi 99,2%. Tapi melihat kendala-kendala yang ada, kemudian elektrifikasi yang tentunya terus dikejar ke berbagai daerah, terutama daerah-daerah terluar begitu ya, atau daerah-daerah tertinggal. Apa kemudian yang dilakukan oleh PLN atau strateginya seperti apa untuk kemudian bisa menangani atau mungkin bisa mempercepat untuk elektrifikasi itu sendiri?
Iya, salah satu langkah yang dilakukan oleh PLN ya sejauh ini adalah dengan mengembangkan jaringan yang sudah ada, yaitu dengan membangun kilometer sirkuit dengan tegangan menengah dan juga kilometer sirkuit untuk tegangan rendah. Selain itu untuk mengaliri listrik di desa-desa terpencil yang memang sulit dijangkau, ini akhirnya PLN memanfaatkan energi baru terbarukan ya untuk bisa mengaliri listrik di daerah tersebut ya. Itu salah satu contohnya dengan menggunakan biomasa ya, yang mana biomasa ini memang merupakan bagian dari EBT atau energi baru terbarukan. Dan memang jika kita bicara mengenai energi baru terbarukan, ini tidak hanya sedang dimaksimalkan di daerah-daerah terpencil oleh PLN, namun hampir di seluruh wilayah Indonesia, Fajar dan pemirsa, memang penggunaan EBT ini sedang dimaksimalkan agar kedepannya Indonesia ini bisa tidak terlalu ketergantungan dengan energi fosil, yang mana energi fosil ini suatu saat bisa saja habis, Fajar dan juga pemirsa. Memang EBT ini juga jenisnya banyak sekali ya, Fajar ya. Oke. Energi baru terbarukan ini juga cukup menarik untuk kemudian menjadi substitusi dari energi fosil yang selama ini digantikan. Tapi apakah kemudian sudah ada komitmen dari perusahaan listrik negara terutama untuk penggunaan energi baru terbarukan, dan bagaimana sebetulnya perkembangan EBT sejauh ini, Mangi? Adakah kemudian data-data yang menunjukkan hal tersebut? Iya, tentunya sejauh ini memang pemerintah dan juga PLN terus memaksimalkan ya penggunaan EBT di tahun ini dan juga di tahun-tahun sebelumnya, karena memang jenis-jenis EBT ini kan banyak sekali ya, mulai dari PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, dan juga pembangkit listrik tenaga angin atau tenaga bayu, dan masih banyak yang lainnya. Dan memang hingga saat ini masih berusaha untuk dimaksimalkan ya untuk mengganti keberadaan dari energi fosil sendiri. Dan jika kita bicara mengenai EBT, sebenarnya ini ada satu hal yang cukup menarik mengenai EBT, Fajar dan juga pemirsa, di mana saat ini PLN sedang menjalankan program co-firing PLTU. Nah, biasanya kita tahu PLTU ini merupakan pembangkit listrik tenaga uap ya, yang bahan bakar utamanya adalah batu bara untuk menghasilkan uap dan kemudian bisa menghasilkan listrik. Namun ke depannya untuk PLTU sendiri ini akan bahan bakar ya tidak lagi 100% menggunakan batu bara, namun akan dicampur dengan biomasa. Contohnya seperti olahan serbuk kayu dan juga cangkang sawit. Karena memang jika kita cermati lebih jauh lagi, penggunaan EBT ini juga manfaatnya cukup besar dan cukup banyak sekali ya bagi negara Indonesia sendiri. Contohnya bisa menekan impor ya, di mana sejauh ini memang defisit neraca dagang Indonesia ini didominasi oleh impor migas yang masuk ke Indonesia, dan tentunya pemerintah dan juga PLN hingga tahun-tahun berikutnya ya, hingga tahun 2025 ini akan menggunakan atau ingin memaksimalkan penggunaan EBT hingga 25%. Oke, ya itu tentunya komitmen yang harus kita dukung. Kita perlu apresiasi juga untuk penggunaan energi baru terbarukan atau EBT terutama oleh penyedia listrik atau perusahaan listrik negara, di mana EBT bisa menjadi solusi begitu ya, karena memang Indonesia memiliki potensi dan juga cadangan EBT yang cukup besar, mulai dari surya, kemudian juga arus laut, biomasa, dan juga berbagai jenis energi baru terbarukan lainnya. Dan tentunya ini satu poin yang perlu saya highlight juga, Mangi, hal itu untuk kemudian mencukupi kebutuhan listrik masyarakat atau kebutuhan listrik domestik begitu ya. Nah, tapi dengan perjalanannya selama ini, apa sih sebetulnya menjadi kendala dalam pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat, terutama jika kita lihat dari kacamata atau dari sudut pandang penyedia listrik negara ini? Iya, mungkin salah satu kendala yang dihadapi oleh PLN ya, yaitu mengenai kekurangan dana atau kekurangan anggaran, yang mana sebenarnya hal tersebut ini bisa sikapi ya dengan menggandeng investor ataupun dengan menggandeng perusahaan-perusahaan swasta untuk bisa menanamkan modalnya ya untuk mengelektrifikasi 100% masyarakat Indonesia. Dan tentunya dengan kondisi yang seperti sekarang ini, adanya pandemi COVID-19 ini juga secara tidak langsung menyebabkan penghambatan tentang elektrifikasi listrik di Indonesia ya, karena adanya pandemi dan juga PSBB ini membuat mobilitas masyarakat menjadi sangat terbatas, Fajar dan juga pemirsa. Oke, jadi akhirnya berbagai kendala masih ditemui di lapangan.
ini sepertinya cukup banyak begitu ya dari berbagai sisi. Tapi satu yang ingin saya tegaskan kembali, tadi juga Anda sempat menyebutkan kendala geografis sepertinya masih menjadi kendala utama dalam elektrifikasi dan juga pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat. Terkait hal ini bisa dijelaskan lebih lanjut, Mangi? Ya, jadi juga tadi saya sempat menyebutkan ya bahwa sekitar 433 desa di Indonesia ini belum dialiri listrik ya, yang mana desa-desa tersebut ini didominasi oleh desa yang berada di wilayah Indonesia Timur, dan memang lokasi dari desa tersebut ini agak sulit dijangkau ya, yang menyebabkan PLN sendiri ini agak kesulitan untuk mendistribusikan peralatan-peralatan listrik, dan memang untuk menuju lokasi tersebut ya, ini tidak bisa dilalui dengan kendaraan yang akhirnya secara tidak langsung juga menghambat untuk elektrifikasi listrik di wilayah tersebut. Namun akhirnya PLN ini menyikapi dengan berbagai cara dan berbagai langkah ya. Salah satunya adalah dengan memaksimalkan penggunaan PLTD atau membangun PLTD di wilayah tersebut, yaitu pembangkit listrik tenaga diesel, di mana pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD ini memang bisa dimanfaatkan untuk mengalirkan listrik, namun hanya dalam lingkup yang lebih kecil, tidak dalam lingkup yang besar. Dan selain itu pemerintah dan juga PLN ya memanfaatkan potensi lokal di daerah tersebut. Contohnya di Kalimantan Barat terdapat juga nih beberapa desa yang memang belum dialiri listrik, namun karena Kalimantan Barat ini potensi airnya cukup baik dan cukup bagus ya, akhirnya PLN ini membangun PLT hydro yang mana memanfaatkan air untuk bisa mengalirkan listrik di daerah tersebut, yang sebenarnya untuk mencapai elektrifikasi 100% ini juga dibutuhkan ya sinergi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga oleh PLN sendiri. Dan sebenarnya tidak hanya langkah-langkah elektrifikasi yang dilakukan oleh PLN untuk mencukupi kebutuhan listrik masyarakat Indonesia. Sejauh ini PLN juga telah memberikan bantuan berupa subsidi listrik bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Oke, ada subsidi juga ternyata di sana. Bagaimana kemudian pelaksanaan subsidi ini? Apakah kemudian cukup dalam tanda kutip menolong atau membantu masyarakat di tengah kondisi yang sulit seperti ini? Ya, tentunya pemberian subsidi listrik yang diperuntukkan bagi masyarakat yang memang daya listriknya ini sekitar 450 volt ampere dan juga 900 ampere ini cukup membantu ya, dan juga tidak hanya masyarakat, PLN juga memberikan subsidi listrik terhadap UMKM dengan daya listrik sekitar 450 volt ampere, dan memang hal tersebut ini cukup membantu masyarakat ya, di mana hal tersebut juga dinyatakan oleh beberapa masyarakat dalam pernyataan berikut ini. Kalau bisa subsidinya berjalan seterusnya, bukan selama pandemi juga, setelah pandemi juga subsidi tetap, terus saja sih. Berarti harus dilanjutkan gitu ya subsidinya ya? Lanjutkan aja subsidinya. Kalau bisa yang diprioritaskan itu tepat. Oke. Itu aja. Ya. Untuk kedepannya, untuk negara kedepannya kalau bisa merata. Jadi bukan perkotaan juga, perdesaan juga harus meratakan listriknya. Manfaat pelayanannya ya? Pelayanannya. Alhamdulillah ya, sangat bagus. Kalau bisa harus dipertahankan sampai pandemi selesai. Dan ditingkatkan lagi. Subsidinya ya? Ya, subsidi. Bisa sebagai masyarakat ya, pelayanan harus ditingkatkan lagi, dan sistem akhirnya harus dihitung secara cermat dan tepat. Tidak ada selisih ataupun kerugian di antara pelanggan. Ya, Fajar dan pemirsa, memang berdasarkan pernyataan dari beberapa masyarakat tadi yang menyatakan bahwa memang adanya subsidi listrik ini juga sangat membantu, dan juga masyarakat ya memang mempunyai harapan tersendiri bagi PLN agar kinerjanya bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan selain itu, Fajar, jika kita cermati lebih jauh lagi, ternyata manfaat listrik ini sangat banyak sekali loh. Salah satunya manfaat dari
listrik ini adalah bisa menggeliatkan perekonomian negara. Karena contohnya seperti ini, jika ada satu daerah terpencil ya yang memang daerah tersebut bisa dialiri listrik, maka industri kecil atau industri rumahan di wilayah tersebut ini bisa kembali bergeliat, yang mana akhirnya secara tidak langsung ini juga bisa berkontribusi terhadap kemajuan perekonomian suatu negara. Kemudian manfaat listrik selanjutnya adalah bisa menciptakan SDM yang berkualitas. Contohnya, jika suatu daerah bisa dialiri listrik, maka masyarakat ataupun anak-anak di daerah tersebut untuk fasilitas belajarnya ya ini jadi lebih terdukung ya karena adanya listrik, yang mana secara tidak langsung ini akan menghasilkan SDM yang berkualitas dan juga berkontribusi terhadap kemajuan bangsa dan juga negara. Selanjutnya, manfaat listrik yaitu bisa meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Nah, karena memang jika suatu daerah yang terpencil bisa dialiri oleh listrik, yang mana seperti puskesmas ataupun posyandu di daerah tersebut, ini contohnya bisa memiliki lemari pendingin ya, misalnya untuk menyimpan obat-obatan ataupun menyimpan vaksin, yang mana secara tidak langsung juga bisa menunjang kesehatan masyarakat di wilayah tersebut. Dan memang manfaat listrik ini ternyata banyak sekali ya, dan sebenarnya juga kita harus mengapresiasi langkah-langkah dari pemerintah dan juga PLN untuk mengelektrifikasi seluruh masyarakat Indonesia dan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia akan listrik. Oke, jadi tentunya dengan tingkat konsumsi yang cukup tinggi begitu ya, kemudian fungsi dan manfaat listrik yang tentunya dalam kehidupan sehari-hari hampir tidak bisa kita lepaskan. Begitu ya Mangi, jadi tentu kita harus tetap mendukung bagaimana kemudian langkah penyediaan listrik oleh PLN dan juga pemerintah, dan kita dukung juga tadi komitmen energi baru terbarukan untuk penyediaan listrik. Baik, terima kasih banyak Mangi atas informasinya siang hari ini. Terima kasih. Selamat bertugas kembali, sehat tentunya. Ya pemirsa, informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.